Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Hud ayat 9, "Wala in adzaqnal insana minna rahmah." Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, "Tsumma naza'naha minhu." Kemudian rahmat itu kami cabut dari dirinya, "Innahu laya'usun kafur." Pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Ayat ini menjelaskan salah satu penyakit hati yang ada pada diri seorang hamba, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberinya rizki yang luar biasa banyak dan berkesinambungan. Lalu suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala angkat sedikit rizki tersebut, maka hamba tersebut lupa atas rizki yang senantiasa ia terima sebelumnya, dan ia berputus asa dari rahmat Allah dan juga tidak berterima kasih sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut sama sekali lupa bahwa selama ini ia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki yang luar biasa banyak dan berkesinambungan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan penyakit yang kedua. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, layaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dari diriku. Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya dia sangat gembira, lagi bangga. Adapun penyakit yang kedua ini adalah ketika seseorang senantiasa atau selama ini diberi Allah Subhanahu wa ta'ala musibah, lalu Allah angkat musibah itu dan Allah ganti dengan kenikmatan, maka hamba tersebut menyandarkan kenikmatan yang ia dapat kepada dirinya, kepada usahanya, kepada kepiawaiannya, tanpa menyandarkan kenikmatan tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ibaratnya bila seorang hamba tersebut sejak kecil sudah susah, miskin, kelaparan, lalu suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala angkat hamba tersebut dari garis kemiskinan, Allah beri rezeki yang banyak, Allah beri makanan yang banyak sehingga dia tidak kelaparan, maka hamba tersebut menyandarkan kesuksesan dunianya kepada usahanya tanpa sedikit pun menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lupa bahwa nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua penyakit ini pada dasarnya ada pada diri seorang hamba, kecuali pada hamba-hamba yang Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang bersabar dan beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itu adalah hamba yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Di sini bisa kita pahami bahwa ternyata supaya kita terlepas dari dua penyakit itu, maka kita senantiasa harus bersabar dan senantiasa beramal soleh, baik ketika kita lapang maupun ketika kita sedang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam keadaan sempit. Ketika sempit mungkin bersabar dan beramal soleh itu lebih mudah, karena ketika kita sempit itu kita senantiasa pada dasarnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika lapang ternyata bersabar dan beramal soleh itu memiliki tantangan yang luar biasa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang namanya kenikmatan dunia itu pada dasarnya akan diikuti oleh tanggung jawab yang besar, dan ini merupakan ujian bagi kita. Dan oleh karena itu kelapangan bisa kita katakan sebagai ujian yang tersamarkan, karena bisa jadi orang itu lalai bahwa yang namanya kelapangan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi aku khawatir akan dibentangkan dunia atas kalian. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa ternyata kelapangan dunia itu cenderung lebih melalaikan dibanding kesempitan. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita senantiasa bisa bersabar baik saat kita sempit maupun saat kita lapang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.